Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Lambang. Saya akan mempresentasikan hasil pertemuan dari 9 ke 15. Pertemuan pertama 9, apa itu studi kelayakan bisnis? Studi kelayakan bisnis adalah proses sistematis untuk menganalisis dan mengevaluasi suatu ide atau rencana bisnis guna menentukan apakah ide tersebut layak dan dapat dijalankan secara efektif. Studi ini mencakup berbagai aspek untuk memastikan keberhasilan bisnis, mengidentifikasi potensi risiko, dan memberikan gambaran realistis tentang peluang bisnis. Manfaat studi kelayakan bisnis: 1. Membantu pengambilan keputusan. Studi kelayakan memberikan informasi mendalam yang membantu pengusaha atau investor memutuskan apakah sebuah proyek bisnis layak dijalankan atau tidak. Mengurangi risiko kegagalan. Dengan mengidentifikasi potensi hambatan dan risiko sejak awal, studi kelayakan membantu minimal kemungkinan kerugian yang dapat terjadi. 3. Menyediakan gambaran rencana yang terstruktur. Studi ini menghasilkan rencana bisnis yang jelas dan terperinci, mencakup aspek pasar teknis, keuangan, hukum, dan operasional. Yang terakhir, menarik minat investor. Laporan studi kelayakan dapat digunakan sebagai dokumen pendukung untuk meyakinkan investor atau lembaga keuangan agar memberikan pendanaan. Pertemuan 10, analisis aspek pesaing. Analisis aspek pesaing dalam studi kelayakan bisnis bertujuan untuk mengevaluasi posisi bisnis di pasar relatif terhadap pesaing. Hal ini penting untuk menentukan strategi yang tepat agar bisnis dapat bersaing secara efektif dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Pertemuan ke-11, aspek sosial, ekonomi, dan politik dalam studi kelayakan bisnis. Aspek sosial berkaitan dengan kondisi masyarakat, budaya, dan perilaku konsumen yang dapat mempengaruhi bisnis. Hal ini mencakup faktor-faktor yang berhubungan dengan nilai-nilai sosial, kebutuhan masyarakat, demografi, dan gaya hidup yang dapat mempengaruhi keputusan bisnis. Yang pertama, demografi, usia, jenis kelamin, pendidikan, pendapatan, dan struktur keluarga yang mempengaruhi permintaan barang jasa. Yang kedua, perilaku konsumen, pola konsumsi masyarakat, kecenderungan masyarakat dalam memilih produk, serta faktor budaya dan sosial yang mendasari keputusan pembelian. Yang ketiga, kebutuhan sosial, produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan sosial dan perkembangan masyarakat, seperti produk ramah lingkungan, produk kesehatan, atau teknologi baru. Aspek ekonomi dalam studi kelayakan bisnis merujuk pada faktor-faktor yang berhubungan dengan kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi bisnis, seperti tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan kebijakan ekonomi pemerintah. Analisis ini memberikan gambaran tentang stabilitas ekonomi yang dapat mempengaruhi daya beli konsumen, biaya produksi, dan kelangsungan usaha. Poin-poin yang dianalisis: pertumbuhan ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi permintaan barang dan jasa. Inflasi, kenaikan harga barang dan jasa dapat mempengaruhi daya beli konsumen dan biaya produksi. Pendapatan dan daya beli, tingkat pendapatan masyarakat yang dapat mempengaruhi kemampuan konsumen untuk membeli produk atau layanan. Aspek politik melibatkan analisis terhadap kebijakan pemerintah, stabilitas politik, dan regulasi yang dapat mempengaruhi operasi dan perkembangan bisnis. Faktor politik mencakup pengaruh dari keputusan pemerintah baik di tingkat lokal maupun nasional yang berhubungan dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku. Poin-poin yang dianalisis: stabilitas politik suatu negara dapat mempengaruhi keamanan investasi dan operasi bisnis. Ketidakstabilan politik bisa meningkatkan risiko bisnis. Regulasi pemerintah, kebijakan pemerintah terkait dengan izin usaha, perpajakan, perlindungan konsumen, dan standar produk dapat mempengaruhi biaya dan secara bisnis dijalankan. Kebijakan perdagangan, tarif impor-ekspor, peraturan perdagangan internasional, dan hubungan perdagangan antar negara yang dapat mempengaruhi biaya bahan baku dan pasar ekspor. Pertemuan ke-12, aspek analisis risiko dalam studi kelayakan bisnis.
Analisis risiko dalam studi keuangan bisnis adalah proses untuk menilai dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi kelangsungan atau keberhasilan bisnis. Risiko adalah potensi kejadian atau kondisi yang dapat menyebabkan kerugian, kegagalan, atau hambatan terhadap pencapaian tujuan bisnis. Pertemuan 13, AMDAL adalah suatu proses untuk mengevaluasi dampak yang mungkin timbul dari suatu rencana atau kegiatan yang akan dilakukan terhadap lingkungan hidup. Tujuan utama dari AMDAL adalah untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut tidak merusak lingkungan dan mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengurangi dampak negatifnya. Proses ini melibatkan penyusunan dokumen yang mengidentifikasi potensi dampak, memberikan alternatif solusi, serta merencanakan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan yang mungkin terjadi. Berdasarkan kategori ini, dampak lingkungan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. 1. Dampak terhadap udara. Pencemaran udara. Aktivitas proyek dapat melepaskan polutan ke atmosfer seperti emisi gas rumah kaca, CO, metana, debu, partikel, sulfur dioksida, SO2, nitrogen oksida, NOx, atau senyawa berbahaya lainnya yang dapat mengurangi kualitas udara. Dampak terhadap air. Limbah industri atau cairan kimia yang dihasilkan dari proyek dapat mencemari sumber daya air seperti sungai, danau, laut dengan bahan-bahan berbahaya seperti logam berat, timah atau merkuri, pestisida, atau bahan kimia lain yang dapat merusak kualitas air dan ekosistem akuatik. Perubahan salintas atau aliran air. Proyek seperti pembangunan bendungan atau pembukaan lahan dapat mengubah pola air atau salinitas yang dapat berdampak pada ekosistem perairan dan kehidupan yang bergantung pada sumber air tersebut. Yang ketiga, dampak terhadap tanah. Degradasi tanah. Proyek yang melibatkan pembukaan lahan atau konstruksi dapat menyebabkan erosi, pengkikisan, atau pencemaran tanah yang mengurangi kesuburan tanah dan meningkatkan risiko bencana alam seperti longsor. Pembuangan limbah berbahaya, tumpahan bahan kimia, atau penggunaan bahan kimia pertanian yang berlebihan dapat mengontaminasi tanah, merusak struktur dan kualitasnya. Yang terakhir, dampak terhadap ekosistem. Perusakan habitat. Proyek memerlukan perubahan penggunaan lahan seperti deforestasi atau pembangunan infrastruktur dapat menghancurkan habitat alami, flora dan fauna yang mengancam keanekaragaman hayati. Gangguan pada kehidupan satwa. Proyek yang melibatkan pembangunan di daerah yang menjadi jalur imigrasi atau tempat tinggal spesies tertentu dapat mengganggu pola migrasi, reproduksi, atau kelangsungan hidup satwa. Selanjutnya, pertemuan 14, manajemen produksi dan operasional. Manajemen produksi dan operasional yang baik dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, meminimalkan pemborosan waktu, sumber daya, dan biaya. Yang kedua, menjamin kualitas. Menghasilkan produk dengan kualitas yang konsisten sesuai dengan standar. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan pelanggan. Menjamin produk atau layanan yang tepat waktu dan sesuai dengan ekspektasi konsumen. Yang keempat, mengurangi risiko, mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah dalam proses produksi. Yang kelima, meningkatkan profitabilitas. Mengoptimalkan biaya dan sumber daya untuk memaksimalkan margin keuntungan secara keseluruhan. Manajemen sesuai dan operasional memainkan peran kunci untuk dalam kelangsungan dan pertumbuhan bisnis, karena kinerja operasional yang efektif akan langsung berdampak pada kepuasan pelanggan dan profitabilitas perusahaan. Poin ke-15, membuat bisnis plan. Perencanaan bisnis. Bisnis plan merupakan suatu dokumen yang menyatakan keyakinan akan kemampuan sebuah bisnis untuk menjual barang atau jasa dengan menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan menarik bagi penyandang dana. Bisnis plan merupakan dokumen tertulis yang menjelaskan rencana perusahaan atau pengusaha untuk
memanfaatkan peluang-peluang usaha bisnis opportunities yang terdapat di lingkungan eksternal perusahaan, menjelaskan keunggulan bersaing, serta menjelaskan berbagai langkah yang harus dilakukan untuk menjadikan peluang usaha tersebut menjadi suatu bentuk usaha yang nyata. Berikut tahap penyusunan bisnis plan. Yang pertama ada ide usaha, yang kedua perumusan konsep usaha, yang ketiga studi kelayakan usaha, yang keempat penyusunan rencana bisnis. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.